Pak Jenderal yang saya hormati, selamat datang di negeri kami. Negeri ini negeri yang sudah cukup tua, sekitar 908 tahun. Kemarin kami melaksanakan hari jadi Tidore yang ke-908 tahun. Negeri ini pernah punya hubungan-hubungan dengan negara-negara besar di dunia seperti Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, dan sebagainya pada masanya. Dan kemudian di Belanda atau juga di Porto dan Spanyol tentang bekas-bekas jejak sejarah antara kami dengan mereka. Dan Papua sejak tahun 1956 setelah datangnya The Founding Father, proklamator kita Bung Karno, yang meminta Sultan Tidore Zainal Abidin Shah untuk ikut serta dalam konferensi Malino, kemudian dilanjutkan pada konferensi di Bali, dan kemudian Sultan Tidore menyatakan berdiri dan menyatakan, saya serahkan sepenuhnya, karena waktu itu diberikan tiga opsi. Opsi pertama, apakah Papua ikut Belanda, ataukah Papua bersama Tidore merdeka, ataukah Papua mengikuti Tidore masuk ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Opsi itu difasilitasi langsung oleh PBB, dan Sultan Tidore Zainal Abidin Shah berdiri dan mengatakan Papua masuk dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1956 itu juga Sultan Tidore Zainal Abidin Shah dilantik dan dikukuhkan oleh Presiden Soekarno menjadi gubernur pertama Irian Barat Perjuangan, dan ibu kotanya di sini, tempat yang Pak Jenderal dan Ibu beserta rombongan ini. Ini pernah menjadi ibu kota sementara Irian Barat Perjuangan sampai pada awal 1958, kemudian dipindahkan, semua aktivitas dipindahkan ke Papua di Jayapura. Kemudian kota ini juga melahirkan dua orang pahlawan besar. Salah satu adalah Sayyidul Jihad atau penghulu dari para pejuang yang namanya Sayyidul Jihad Muhammad Al-Mab'us Amiruddin Shah Kaichil Paparangan, atau yang dikenal dengan sebutan Jo Nuku Tubuh, sampai beliau berpulang kembali menutup mata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau diberikan gelar sebagai pahlawan nasional oleh Bapak Presiden kedua Republik Indonesia Jenderal Soeharto. Kita juga punya satu pahlawan, tapi beliau mungkin tidak di sini. Kalau Pak Gubernur tahu, beliau ada di Cape Town. Dia sama-sama dengan Syekh Yusuf. Beliau punya nama Abdullah Kadi Abdus Salam. Cucu-cucu beliau adalah teman sekolahnya Pak Gubernur di Madinah. Beliau dibuang sampai ke Afrika Selatan, dan setelah pemerintah apartheid membebaskan Bapak Nelson Mandela, dan kemudian Bapak Nelson Mandela dipilih menjadi Presiden Afrika Selatan, Bapak Nelson Mandela memberikan gelar kehormatan kepada Abdullah Kadi Abdus Salam sebagai pahlawan di Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town. Jejak-jejak sejarah madrasah-madrasah beliau masih ada. Jejak-jejak sejarah Kesultanan Tidore sudah 908 tahun. Kemudian kota ini dulunya secara administrasi meliputi sampai di Halmahera Tengah, Halmahera Timur. Tapi setelah kebutuhan rentang kendali, dimekarkan lagi, Halmahera Tengah pindah ke Weda, Halmahera Timur pindah ke Maba, dan kota ini menjadi kota sendiri, dan hanya wilayahnya tinggal dari Oba Selatan, Oba Utara sampai ke Oba Selatan, tepatnya di kantor Gubernur, Pak Gubernur. Kemudian kota ini juga memberikan kontribusi. Kota ini juga selain memberikan kontribusi yang tadi, kota ini juga alhamdulillah kota yang indah, Pak Jenderal. Dia 8 kali mendapat penghargaan Adipura, kota kecil terbersih di Indonesia. Kemudian insya Allah kami mendoakan mudah-mudahan di satu saat Allah akan menempatkan Bapak Jenderal Panglima TNI di satu tempat yang kita tidak tahu di mana. Tapi yang jelas tempat itu adalah tempat yang mulia. Ya Allah, Engkau menjadi saksi dan mendengar apa yang kami bilang pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.